Halo, perkenalkan nama saya Atmawijaya Raja Gugu. Saya dari kelas Pendidikan Matematika E 2019, Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai pembuatan buku digital atau e-book interaktif berbasis Microsoft Suite. Adapun tujuan dari dibuatnya video tutorial ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Media Pembelajaran Matematika berbasis IT, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Ade Andriani, MPD. Nah, sebelum kita memulai kepada tutorialnya, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu Microsoft Suite. Suite adalah sebuah aplikasi cerita digital yang mudah digunakan untuk membuat laporan interaktif, presentasi, cerita pribadi, dan lainnya. Mesin desain internalnya membantu membuat desain profesional dalam hitungan menit. Dengan Sway, gambar, teks, video, dan multimedia lainnya mengalir bersamaan dalam cara yang menyempurnakan cerita kita. Nah, jadi salah satu fungsi dari Microsoft Sway ini yaitu kita dapat membuat sebuah buku digital atau e-book interaktif yang dapat kita desain sendiri sesuai dengan selera kita, yang dapat menarik perhatian siswa untuk membaca buku digital kita tersebut. Nah, kita akan memulai tutorialnya. Nah, Microsoft Suite ini tidak perlu kita unduh di komputer kita atau di laptop kita. Jadi kita dapat mengaksesnya dari website. Jadi kita cari di website yaitu Microsoft Suite. Nah, kita pilih yang pertama. Nah, ini merupakan tampilan dari Microsoft Suite tersebut. Jadi di sebelah kiri ini ada ditulis buat baru, sedangkan di sebelah kanan ini ada mulai dari dokumen. Nah, untuk yang kiri ini, membuat baru ini untuk membuat sebuah buku digital mulai dari nol. Jadi kita tidak memiliki bahan mentahnya seperti itu. Jadi kita memulainya dari mendesain satu persatu mulai dari halaman awal sampai halaman akhir. Sedangkan untuk yang sebelah kanan ini, mulai dari dokumen, kita dapat mengupload atau mengambil Microsoft Word, file di Microsoft Word atau di PowerPoint atau bentuk PDF untuk kita edit di Microsoft Suite ini. Nah, karena sekarang kita ingin membuat dari baru, membuat dari awal, membuat dari nol, kita pilih buat baru. Nah, ini merupakan tampilan lembar kerja dari Microsoft Suite tersebut. Nah, kita kan ingin membuat sebuah buku digital atau e-book gitu. Jadi di sini sudah ditampilkan untuk halaman judulnya, halaman awal. Jadi kita dapat mengatur background-nya. Nah, di sini ada pilihan untuk disarankan. Jadi untuk background-nya tersebut dapat kita ambil dari OneDrive, dari Flick, dari gambar Bing, atau dari Pickit, atau dari YouTube, atau mungkin dari perangkat saya yang merupakan file dari komputer kita ini. Nah, karena saya tidak menyediakan gambar yang berhubungan dengan topik yang akan saya masukkan ke dalam Suite ini, maka saya cari di Microsoft Suite ini sendiri. Jadi karena saya di sini membahas mengenai statistika, maka akan saya cari gambar yang berhubungan dengan statistika. Nah, ini sudah ditampilkan beberapa gambar yang berhubungan dengan statistika. Nah, kita dapat memilih salah satu dari gambar ini. Nah, saya akan memilih gambar pertama. Setelah kita klik pada gambar pertama, kita klik tambahkan. Nah, gambar sudah ditambahkan di lembar kerja kita, kemudian kita berikan judul. Nah, materi pokok yang akan saya masukkan di buku digital ini yaitu mengenai statistika dengan subtopik ukuran pemusatan data. Nah, jadi kan di ukuran pemusatan data itu kan ada 3 yang dibahas, yaitu rata-rata, kemudian median, kemudian modus. Nah, untuk judul ini, untuk lebih memperjelas judulnya, kita dapat memberikan efek bold, yaitu dengan mengklik penekanan. Nah, setelah kita tuliskan judulnya, kemudian kita dapat menambah lembar baru. Misalnya kita ingin membuat di lembar kedua itu judul, dapat judul baru. Misalnya judul dari setiap materi yang akan kita bahas. Atau mungkin kita langsung memasukkan teks, boleh. Kita masukkan gambar, atau mungkin memasukkan tumpukan-tumpukan dari misalnya gambar, atau apapun yang bisa file lainnya yang berhubungan dengan yang akan kita muat dalam Microsoft Suite ini. Kemudian dapat kita unggah dari komputer kita, dari dokumen yang ada di komputer kita untuk kita masukkan ke lembar kedua ini. Jadi di sini saya akan membuat judul lagi, tetap ukuran pemusatan data. Nah, karena di sini saya akan memulai dengan pengantar dari ukuran pemusatan data. Di sini juga dapat kita atur background-nya supaya lebih indah. Misalnya kita pilih background-nya itu tetap statistika. Jadi kita pilih gambar lain yang berhubungan dengan statistika. Saya pilih ini yang berhubungan dengan statistika. Saya klik di gambarnya, kemudian ditambahkan. Nah, setelah ditambahkan sudah ditampilkan di lembar kerja kita. Kemudian kita akan di bold supaya lebih rapi dan lebih kelihatan.
Kemudian kita dapat menambahkan. Nah, di sini setelah judul kedua, saya ingin menambahkan teks, di mana di teks ini merupakan penjelasan dari si ukuran pemusatan data ini. Nah, mungkin di sini saya akan masukkan pengertian dari ukuran pemusatan data dan penjelasan lainnya, seperti itu. Nah, di sini sudah saya masukkan teks yang membahas atau yang membuat keterangan mengenai ukuran pemusatan data. Nah, sebagai informasi tambahan, apabila kita ingin mengubah teks kita ini dalam bentuk poin-poin, kita dapat memilih poin, atau mungkin kita membuatnya dalam bentuk angka-angka untuk bernomor seperti itu, kita bisa memilih angka. Namun karena di sini mengenai penjelasan dari judul ini, maka saya memilih per poin aja. Nah, setelah saya buat penjelasan mengenai ukuran pemusatan data ini, saya ingin menambahkan lembarnya lagi untuk halaman selanjutnya. Jadi saya ingin menambahkan judul. Saya tambahkan judul, yaitu yang pertama yang akan kita bahas dalam ukuran pemusatan data adalah mean atau rata-rata. Nah, sama-sama halnya seperti yang tadi, kita dapat mengatur background dari setiap judul yang sudah kita buat, seperti itu. Nah, saya mau setiap judul itu diperjelas, dibuat dalam bentuk bold. Nah, sebagai informasi tambahan juga, misalnya kita tidak suka dengan tulisan kita ini, misalnya kita tidak ingin membuat teks, kita ingin membuat yang lainnya, jadi kita dapat klik hapus, kemudian nanti akan muncul lagi opsi untuk menambah lembar seperti ini. Nah, karena saya merasa ini sudah sesuai dengan yang saya harapkan, yang saya mau, jadi saya buatlah ini judulnya. Kemudian saya tambahkan lagi teks. Jadi teks di sini merupakan keterangan dari judul ini. Jadi akan saya buat keterangan mengenai rata-rata. Nah, di sini sudah kita buat keterangannya mengenai mean atau rata-rata. Kemudian apabila ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita dapat menambahkan media lain yang menjelaskan mengenai mean ini atau rata-rata ini. Nah, di sini saya ingin menambahkan video yang membahas mengenai rata-rata. Nah, jadi supaya videonya lebih spesifik ke rata-rata, maka saya dapat memberikan kata kunci di sini, yaitu mean pada statistika. Nah, akan ditampilkan seperti ini, maka saya akan pilih salah satu. Nah, saya pilih video yang pertama. Setelah kita pilih video yang kita tambahkan, kemudian kita klik tambahkan. Nah, di sini sudah ditambahkan video yang berhubungan dengan yang membahas mengenai mean atau rata-rata. Kita dapat menambahkan keterangannya di sini. Misalnya kita ingin membuat keterangan peserta didik dapat memutar atau menonton video di samping untuk lebih memahami mengenai mean atau rata-rata. Nah, setelah selesai kita masukkan penjelasan mengenai video di samping ini, maka jika kita rasa ini sudah cukup menjelaskan mengenai video yang sudah kita upload, maka dapat kita tambahkan lembar kerja baru. Nah, di sini setelah kita membuat tadi mengenai mean, sekarang kita membuat mengenai median. Maka kita tambahkan judulnya, judul yang selanjutnya, yaitu median atau nilai tengah. Sama seperti sebelumnya tadi, untuk background dapat kita atur. Nah, untuk mempersingkat waktu, tadi kan kita sudah tahu bagaimana cara mengatur backgroundnya. Nah, jadi median ini akan kita buat penjelasannya. Maka kita tambahkan lagi lembar baru, yaitu teks. Jadi di teks ini kita masukkan penjelasan mengenai median. Nah, di sini sudah dimasukkan keterangan mengenai median. Nah, selanjutnya kita ingin memasukkan video, sama seperti untuk mean atau rata-rata tadi, kita masukkan mediannya, yaitu video yang menjelaskan mengenai median. Jadi kita carilah di sini kata kuncinya, yaitu median pada statistika. Nah, akan ditampilkan video-video yang berhubungan dengan median, maka kita pilih video yang pertama ini di sini untuk kita tambahkan. Nah, kita tambahkan.
Nah, di sini sudah dimasukkan video yang membahas mengenai median. Dapat juga kita tambahkan keterangannya, boleh kita samakan dengan video yang pertama ini tadi. Namun kita ganti mengenai median. Kita ganti rata-rata ini menjadi median. Nah, setelah selesai menjelaskan mengenai median dan sudah menambahkan video untuk memahaminya, kita tambahkan lagi lembar baru. Nah, kita buat judulnya lagi. Yang terakhir yaitu modus atau nilai yang sering muncul. Nah, kita tambahkan lagi lembar baru, di mana di sini kita buat keterangan yang menerangkan mengenai modus atau nilai yang sering muncul ini. Nah, setelah kita masukkan keterangan mengenai modus, maka sama seperti konten yang sudah kita buat pada subtopik yang kedua tadi, min dan modus, maka min dan median, maka pada modus ini juga kita dapat menambahkan mediannya yaitu video. Jadi kita buat videonya itu, kita cari kata kuncinya yaitu modus pada statistika. Nah, di sini sudah ada ditampilkan video yang membahas mengenai modus, kita pilih, kemudian kita tambahkan. Nah, keterangannya juga dapat kita ambil dari keterangan sebelumnya pada video pertama dan kedua. Dan kita ganti median ini menjadi modus. Nah, misalnya kita ingin menambahkan penjelasan lain, misalnya media lain. Nah, setelah kita buat materinya sudah 3 subtopik yaitu min, median, dan modus. Misalnya kita ingin menambahkan media lain, misalnya kita ingin membuat suara mengenai penjelasan dari ini, lembar kerja yang sudah kita masukkan data-datanya. Nah, di sini dapat kita masukkan audio, kita klik audio. Nah, di sini di seret file audio ke sini itu kita klik, maka kita akan diarahkan ke komputer kita. Kita bisa mengambil file audio dari komputer kita. Nah, karena tidak memiliki audio mengenai ukuran pemusatan data ini, dan saya ingin merekam suara saya sendiri, menjelaskan sedikit mengenai ukuran pemusatan data ini, maka saya akan mengklik rekam untuk merekam suara saya. Maka akan hitung mundur untuk merekam suara. Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari mengenai statistika dengan subtopik ukuran pemusatan data. Jadi, di ukuran pemusatan data, kita akan dapat mencari 3, yaitu yang pertama mean atau rata-rata, yang kedua median atau nilai tengah, kemudian yang terakhir adalah modus atau nilai yang sering muncul. Nah, saya rasa cukup untuk contoh merekam suaranya. Nah, ketika kita ingin mendengarkan suara yang sudah kita rekam, kita tinggal klik ini. Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari mengenai statistika dengan. Nah, setelah kita dengarkan tadi, misalnya nih, kita tidak suka dengan rekaman suara kita ini, mungkin masih ada yang perlu kita perbaiki. Kita ingin merekam ulang, nah kita klik rekam ulang. Namun apabila kita sama sekali tidak menyukai atau mungkin sepertinya tidak perlu menambahkan audio di lembar kerja kita ini, maka dapat kita klik hapus. Nah, karena saya rasa saya juga tidak perlu karena di sini juga rekamannya belum membahas secara keseluruhan, maka saya ingin menghapusnya. Namun, apabila teman-teman sudah merekam suara dengan baik dan yang sudah kalian harapkan, maka kalian dapat menambahkan ke sway dengan mengklik tambahkan ke sway. Nah, selanjutnya apabila ingin memperkeras suara, maka dapat kita pilih gambar volume ini. Maka kita dapat menggeser ke kanan untuk menambah suara atau menggeser ke kiri untuk mengurangi suara. Nah, karena tadi rekaman saya ini belum secara keseluruhan membahas mengenai lembar kerja di sini, maka saya akan menghapus rekaman suara saya. Nah, akan dihapus secara permanen ya. Nah, begitulah selanjutnya untuk membuat media-media lainnya. Nah, sudah dicontohkan tadi, kita tinggal memilih sesuai yang kita butuhkan. Nah,
Setelah selesai, setelah kita buat alur ceritanya di sini, maka kita dapat menampilkan yang sudah kita buat tadi. Nah, ini dia. Inilah yang sudah kita kerjakan tadi. Misalnya kita ingin memutar. Nih, inilah dia yang sudah dikerjakan mengenai ukuran pemusatan data. Nah, apabila kita ingin mengeditnya lagi, dapat kita klik edit. Kemudian apabila kita ingin membagikan ke teman kita atau ke siapapun yang ingin melihat hasil kerja kita ini, dapat kita klik bagikan. Nah, misalnya kita ingin membagikan. Nah, di sini ditampilkan siapapun yang memiliki tautan dapat mengakses W ini. Nah, misalnya di sini ada dibuat undang orang untuk dapat melihat saja atau dapat mengedit kerja kita ini. Nah, karena saya ingin link ini saya bagikan hanya untuk sekedar dilihat, maka saya tandai di lihat. Nah, untuk membagikannya dapat kita salin linknya. Jadi setelah kita salin, kita ingin melihat apakah ketika kita bagikan link ini dapat diakses oleh orang lain. Nah, jadi kita buat dulu di sini, kita cari link yang sudah kita salin. Nah, setelah kita salin linknya, maka kita coba cari. Nah, maka kita akan ditampilkan hasil kerja yang sudah kita kerjakan tadi di Microsoft Suite tersebut. Nah, di sini tampilannya cukup sederhana karena ini merupakan tutorial. Jadi, untuk teman-teman yang ingin mencoba membuat sebuah buku digital yang interaktif, dapat mendesain dengan sekreatif mungkin agar tercipta buku digital yang lebih menarik lagi. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian tutorial ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga video ini bermanfaat.